Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, Jakarta, dan keluarga besar Bapak Mandoyo Sumarto dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini Minggu tanggal 27 September 2020 diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Bapak, Ibu, Saudara berkenan membaca di rumah masing-masing. Saya akan membacakan ayat 20 berbunyi, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Dengan bacaan ayat firman Tuhan pagi ini mengambil tema belajar dari Yusuf. Nama Yusuf berarti kiranya Tuhan menambahkan. Kisah Yusuf dimulai dari pasal 37 dalam Kejadian. Dimulai dari usia 17 tahun dan ia sangat dikasihi ayahnya. Ia biasa mengembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak yang ke-11 dari anak Yakub yang laki-laki, sebab juga mempunyai anak perempuan yang bernama Dina. Namun kebiasaan di Israel, anak-anak perempuan tidak begitu diperhitungkan. Yusuf lahir dari keluarga yang sederhana, namun dia hidup dengan keras karena dibenci oleh saudara-saudaranya. Namun Allah memberkati Yusuf dan mengangkat dia menjadi orang yang disegani di daerah perantauannya, karena kehidupan Yusuf yang membawa dia mendapat berkat yang khusus dari Allah. Pelajaran apa yang kita temukan dari kehidupan Yusuf? Ada 5 hal kita dapat pelajari dari keberhasilan Yusuf, yakni yang pertama, siap menghadapi risiko demi kebenaran. Kejadian 37 ayat 2-4. Hal ini ditunjukkan oleh Yusuf ketika dia menceritakan hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh kakak-kakaknya kepada ayahnya. Tindakan ini membuat Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Demikian juga kita akan menghadapi tantangan jika kita hidup jujur, namun tetap maju karena Allah yang akan membela kita. Yang kedua, menjadi yang terbaik membutuhkan perjuangan berat. Kejadian 3:9 ayat 1-4. Keberhasilan Yusuf di rumah Potifar diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Keberhasilan kita juga ditentukan oleh kerja keras dan kesungguhan dalam melakukan segala hal, serta kekuatan yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, godaan untuk berbuat dosa selalu ada di sekitar kita. Kejadian 39 ayat 5-10. Cobaan dan tawaran untuk berbuat dosa selalu ada di sekeliling kita. Ada banyak peluang yang terbuka di sekitar hidup kita sehari-hari yang dapat membawa kita untuk jatuh ke dalam dosa. Saudara, seperti Yusuf menghindari dosa dengan segala risikonya, demikian juga sikap kita yang harus tegas terhadap dosa apapun akibatnya bagi kita. Lebih baik rugi dan menghindari kesenangan sesaat daripada jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintah Allah. Yang keempat, tempat yang tidak menyenangkan dapat dirubah Allah menjadi tempat pencurahan kuasanya. Kejadian 39 ayat 20-22. Tuhan tidak akan membatasi kuasanya dinyatakan meskipun dalam penjara, asalkan kita siap diproses oleh Dia. Yusuf tidak bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan, melainkan dia tetap hidup benar dan Tuhan memberkatinya. Jika kita hidup benar dalam proses Tuhan, kita akan melihat berkat Tuhan. Yang kelima,
Pengampunan yang tulus adalah kunci kebahagiaan. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Saudara, pengampunan yang dilakukan oleh Yusuf mengajar kita untuk mengampuni supaya kebahagiaan menjadi milik kita. Melalui kisah Yusuf mengungkapkan bagaimana keturunan Yakub menjadi suatu bangsa yang tinggal di Mesir. Bagian kitab Kejadian ini bukan saja mempersiapkan kita untuk kisah Keluaran. Kisah ini menyoroti kesetiaan Yusuf terhadap Allahnya dan banyak cara yang dipakai Allah untuk melindungi dan mengarahkan hidupnya demi kebaikan orang lain. Saudara, kisah Yusuf menekankan kebenaran bahwa sekalipun yang benar mungkin menderita di dalam dunia yang jahat dan tidak adil, pada akhirnya maksud Allah bagi orang benar akan menang. Seperti Yusuf yang berhasil, demikianlah kerinduan kita untuk hidup benar supaya berkat Tuhan menjadi milik kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.